Jadi ciri dari kiamat kubro yang ketiga, setelah yang pertama itu keluarnya Imam Mahdi dan yang kedua turunnya Dajjal, maka yang ketiga ciri dari kiamat kubro akan terjadinya kiamat kubro itu yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi turun Nabi Isa itu nanti turunnya itu katanya ala manaratil bayda syarqin dimashqi katanya. Itu di atas menara yang berwarna putih itu adanya arahnya di timur daerah Damaskus. Kayaknya sih lebih baik kita mah nggak usah ngalamin lah. Kenapa? Walaupun bagaimana berarti itu umat pada saat itu sudah mendekati kiamat kubro. Nah, jadi turunnya Nabi Isa itu nanti di menara yang berwarna putih di timur daerah Damaskus. Fayanzilu wadi'an halatan nuzulihi. Dan Nabi Isa itu turun dalam keadaan duduk katanya. Halatan nuzulihi ketika duduknya, ketika turunnya itu dalam keadaan duduk. Duduknya itu artinya dari atas itu duduk beliau itu. Nah, turun duduk gitu. Nah, itu kafaihi ala ajnihatin malaka ini kedua tangan Nabi Isa itu memegang sayap malaikat. Jadi turunnya itu diantar oleh dua malaikat. Dua malaikat diaping. Nah, itu duduk sampai ke bawah gitu. Jadi dua malaikat mengapit Nabi Isa turun dari langit ke bumi. Waktu turunnya waktu sholat subuh pada waktu sholat subuh. Sholat subuh. Fayad'uhun nasu katanya. Lalu setelah turun pada waktu subuh itu, maka masyarakat pada saat itu, umat pada saat itu meminta Nabi Isa untuk menjadi imam. Lissolatin bihim katanya. Untuk sholat bersama umat pada saat itu. Tapi fayamtani'u Nabi Isa menolak. Nabi Isa menolak. Wa yaqulu dan berkata Nabi Isa imamukum minkum. Imam kalian itu dari kalangan kalian. Artinya umatnya Nabi Muhammad maka imamnya pun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa bukan termasuk imamnya Nabi Muhammad. Beliau itu seorang rasul juga, berdiri sendiri. Maka kenapa itu Nabi Isa itu sampai tidak mau menjadi imam? Imamukum minkum, imam kalian itu dari kalangan kalian. Lalu majulah siapa? Fayataqaddamu al-Mahdi, Imam Mahdi maju. Jadi kata Nabi Isa, udah imamukum minkum yaitu Imam Mahdi katanya. Fayusalli imaman bihi, dan Imam Mahdi bersolat menjadi imamnya Nabi Isa. Wabihim dan bersama umat pada saat itu. Kenapa? Ikraman, karena Nabi Isa memuliakan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya umat Nabi Muhammad. Kalau dalam ilmu fikih, tidak sah sholatnya seseorang itu yang menjadi imam sedangkan makmumnya lebih afdol dibandingkan imamnya. Si sholatnya makmum itu enggak sah. Kenapa? Karena ada yang lebih unggul dari imam tersebut, yaitu si makmum ini nih, dari ilmu fikih. Tapi ketika itu bukan dalam artian berarti
Imam Mahdi pun itu lebih rendah pangkatnya dibandingkan Nabi Isa. Enggak. Artinya itu karena ada aspek takriman lihadil umat wali nabiha, karena memuliakan umat Nabi Muhammad dan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat jamaah, yang jadi imamnya itu umi, yang jadi makmumnya itu qura, artinya ahli dalam bacaan Al-Quran. Maka tidak sah tuh yang namanya makmum itu bermakmum kepada imam yang umi. Jadi kalau imamnya itu misalkan cadel atau imamnya itu enggak fasih, maka tidak sah sholatnya si makmum itu. Atau enggak, atau begini, atau misal dalam hal lebih utamanya lebih fakih. Misalkan makmum lebih mengerti dalam ilmu fikih, lalu yang menjadi imam itu tidak tahu akan ilmu fikih dan juga memang bacaannya kurang fasih, jelas sekali maka makmum itu tidak sah sholatnya berjamaah. Wahina idin lan ing dalam kene-kene panggonan hadil umat yakunu ana opo ad-dajjalu dajjal. Muhasiron iku ngepung ahla Baitul Maqdis ing ahli Baitul Maqdis. Wa babulan utawi pintune Baitul Maqdis iku mughallaqun den kunci fayaqulu maka ngandika dajjal iftahu buka sira kabeh albaba ing pintu fayaftahunahu maka ngabuka etan nasu ing bab fayarahu mangka ningalihu ing Nabi Isa sopo ad-dajjalu dajjal apa itu fayuwalli mangka bengo eta si dajjal hariban halekang kabur wa sumertane dajjal waman lan wong mau sumertane dajjal fayakhruju mangka matu sapa Isa Nabi Isa wal Mahdi lan Imam Mahdi fi talabihi dalam murhine dajjal fayudiku mangka ngarupekaken Allah sapa Allah alaihi ing atase dajjal al ardo ing bumi fayalhaquhu mangka nyusulihu ing dajjal sapa Isa Nabi Isa wa man lan wong mahu kang sumertane Nabi Isa ala bid'atin ashrin ing atase bid'ah itu genap ishrin 10 diraan apa nih hasta ing babin ing dalam sanding pintu luddin babi luddin ing dalam sanding pintu daerah Lud qaryatin kang sawiji kampung qaribatin kang parak minar Ramlah saking tanah Ramlah faida nadhara mangka tatkala ningali lai maring dajjal sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wasalam yaqulu ngandika Nabi Isa akim ngadekeun sira as-salata ing salat fayaqulu maka ngandika sapa ad-dajjalu dajjal ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ya Nabi Allah wahai Nabi Allah qad uqimat wis teman-teman dan adegakeun salat fayaqulu maka ngandika Nabi Isa ya adu wallahi wahai musuhne Allah innaka satune sira iku zamta nyangka sira annaka satune sira iku rabbul alamin pangeran alam kabeh faliman maka kedua wong tusolli kang salat sira fayadribuhu maka nebas Nabi Isa ing dajjal
biharbatin kalawan, oh berarti bukan nebas. Fayadribuhu, maka apa namanya? Begini, lempar. Fayadribuhu, maka lempar Nabi Isa ing Dajjal biharbatin kalawan tombak. Fatanfadhu, maka nembus eta si harbahu ing Dajjal. Wa yukhrijaha lan metu eta wa yukhrijuha lan metu Nabi Isa ha ing harbah. Jadi ketika itu wahina idin, pada ketika itu yakunud dajjal, dajjal itu ada muhasiron, itu mengepung ahla Baitul Maqdis, penduduk Baitul Maqdis. Jadi memang pada saat itu semua itu kumpul di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Jadi nanti itu semua orang mukmin itu pada saat itu kumpullah di Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis itu ada pintu. Nah, dikepunglah Baitul Maqdis oleh Dajjal dan pasukannya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, perhatikan, mungkin riwayat ini mengatakan Dajjal ngepung. Artinya secara sosok Dajjal ada riwayat yang mengatakan kan dia besar, ada yang bilang tinggi katanya kan, gede Dajjal. Nah, berarti kalau ngepung di sini itu kita bisa simpulkan, kita bisa asumsikan Dajjal ini sama kayak kita. Ukurannya enggak tinggi. Nah, ini ngepung nih Dajjal. Wababuhu mughallaqun, sedangkan pintunya Baitul Maqdis pada saat itu terkunci. Fayaqulu, lalu berkatalah Dajjal itu, iftahu, buka katanya, kata Dajjal. Buka katanya, aftahu al-baba, buka pintu katanya. Lalu fayaftahunahu, di dalam itu sebenarnya kalau tanpa adanya instruksi dari Nabi Isa suruh buka, mereka nggak bakal buka. Tapi karena sengaja dibuka oleh Nabi Isa, buka katanya. Karena Nabi Isa udah turun, dibuka. Karena waktu itu kan kalau kita bicara Dajjal itu sudah buat kerusakan di seluruh bumi, di seluruh muka bumi. Lalu orang-orang mukmin yang hanya tersisa segitu kumpullah di Baitul Maqdis. Karena janji Allah, Dajjal itu tidak bisa masuk, 1 ke Mekah, 2 ke Madinah, 3 ke Baitul Maqdis. Nah, itu nggak bisa masuk Dajjal. Maka orang mukmin pada saat itu ada yang kumpul di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Baitul Maqdis. Nah, turun Nabi Isa, lalu ketika Dajjal menyerbu, mengepung Baitul Maqdis, maka Dajjal meminta dibukakan pintu. Fayaftahunahu, maka umat pada saat itu yang ada di Baitul Maqdis membuka pintu itu. Fayarahud Dajjal, maka Dajjal melihat seseorang dan Dajjal kenal. Wah, ini Isa nih, Nabi Isa. Nah, setelah tahu itu ada Nabi Isa, fayuwalli hariban, lalu kabur. Nah, Dajjal kabur katanya. Dajjal berpaling lalu kabur. Waman mau, Dajjal bersama pasukannya. Nah, pasukannya kabur. Baru ngelihat udah kabur. Karena tahu Dajjal tahu, karena yang bakal membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Dia tahu. Wah, kata ini dia kelemahan gua nih. Ya kan? Fayakhruju Isa wal Mahdi, setelah Dajjal itu kabur, dikejar oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama pasukan. Tapi di satu riwayat ada yang mengatakan, di satu hadis itu mengatakan, ketika Baitul Maqdis itu terbuka, Dajjal itu nantangin duel. Dan Dajjal nggak tahu itu ada Nabi Isa. Nah, jadi satu riwayat
Siapa yang berani melawanku, kata Dajjal? Siapa orang yang paling sakti di antara kamu? Keluarin langsung. Nah, yang maju Nabi Isa. Nah, baru tahu itu Nabi Isa, baru kabur. Nah, riwayatnya itu begitu. Kalau ini kan langsung ngelihat, pas dibuka ngelihat Nabi Isa, langsung kabur. Intinya sih sama-sama kabur. Tapi kalau yang di riwayat itu mengatakan Dajjal nantang dulu siapa di antara kalian yang paling sakti. Karena kalau Dajjal masuk, dia nggak bisa. Dia mancing orang yang paling sakti dari Baitul Maqdis. Fayakhruju Isa wal Mahdi fi talabihi. Lalu Nabi Isa dan Imam Mahdi keluar mencari Dajjal, ngejar Dajjal. Fayudhiqullahu alaihi al-adha, maka pada saat itu Allah membuat bumi itu menjadi sempit. Artinya Dajjal udah gak bisa kemana-mana. Padahal Dajjal terkenal sakti. Itu pernah tahu kan film yang namanya Sun Wukong? Itu Sun Wukong itu punya ilmu yang paling salah satu saktinya sekali lompat ke ujung dunia kan? Itu kan ada gitu. Nah, itu saking hebatnya Sun Wukong. Nah, Dajjal yang sangat sakti melebihi Sun Wukong udah nggak bisa lagi lari. Kenapa? Karena bumi Allah buat sempit. Jadi kesana mentok, sini mentok, kesana mentok, sini mentok. Akhirnya fayalhaqu Isa, Nabi Isa bisa menyusul Dajjal wa mama'u dan orang-orang pengikut Dajjal. Ala bid'ati isyrid diro'an inda babil luddin qaryatin qaribatin minar ramlah. Itu ukurannya cuma sampai 10 hasta, artinya cuma 5 meter antara jaraknya Dajjal dengan Nabi Isa. 10 meter, 5 meter atau sampai paling jauh 10 meter. Nah, itu jaraknya Dajjal dengan Nabi Isa. Jadi udah nggak bisa ke sana, Nabi Isa ada sih. Ke sana Nabi Isa ada, mentok. Pokoknya mentok terakhir di pintu yang namanya Lud. Pintu Lud itu satu daerah yang dekat dari tanah Ramlah. Ramlah itu mungkin di daerah mana? Ramallah, Palestina. Ramallah itu Palestina. Makanya baginda Nabi itu ketika datang ke para sahabat, nyuruh ke sahabat datang ke Ar-Rawah. Karena inilah di mana tanah inilah yang diinjak oleh semua para nabi di sini, Ar-Rawah ini. Nah, ini nanti di Ramallah ini fa idza nadhara ilahi Isa, maka ketika Dajjal Nabi Isa melihat Dajjal, yaqulu, lalu berkata Nabi Isa, aqimis sholah. Bahasa kita mah, mau tobat enggak? Gitu kan, tobat. Ya kan, sholat kamu, tobat ke Allah. Ya kan, disuruh. Fayaqulu Dajjal, lalu Dajjal menjawab, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, katanya Nabinya Allah, qad uqimat sholat, sungguh sholat itu telah aku tegakkan, katanya, aku kerjakan. Fayaqulu, maka Nabi Isa menjawab, ya adu wallahi, wahai musuhnya Allah, innaka za'amta, enggak bohong. Bagaimana mungkin engkau bisa telah menegakkan sholat, sesungguhnya engkau mengaku-ngaku annaka rabbul alamin, sesungguhnya kamu adalah Tuhan seluruh alam. Gak mungkin. Karena Dajjal turun itu punya pengakuan. Nanti Dajjal itu ngakunya itu, saya adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, masyarakat pada waktu itu karena dalam keadaan yang susah, kekeringan, banyak kesulitan, bertahun-tahun kesulitannya, orang mukmin pun pada waktu itu, orang Islam pada waktu itu ngomong gini ke Dajjal, nggak mungkin ente Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau benar Tuhan itu buktikan dengan apa yang kami minta bisa. Akhirnya di satu riwayat kan mengatakan mau apa, karena ini kekeringan kita minta hujan. Lalu kata Dajjal, oke, Dajjal.
Itu ada sahab, ada apa? Awan, sahab itu. Ya sahab, wahai hujan, wahai angin, umtur. Hujan. Turun tuh, umtur, hujan lah, hujan. Langsung hujan. Fayumsik katanya. Udah cukup, diam lagi. Yang ini terusin, karena kenapa? Butuh air. Umtur, turun lagi. Fayumsik, diam lagi, tahan lagi. Nah, karena disitulah mereka banyak yang terbujuk kesaktiannya Dajjal, akhirnya mengakui Dajjal itu Tuhannya mereka, bukan mereka. Nah, kata baginda Nabi ketika itu siapapun yang ketemu Dajjal pasti ikut Dajjal. Siapapun orangnya, siapapun. Maka kata baginda Nabi ketika itu sudah terjadi, masuklah ke rumah kalian, tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela, jangan ada yang keluar. Bahkan di rumah ada lagi ruangan atau kata kita mah bunker, masuk ke dalam bunker, tutup bunker itu, jangan keluar dari bunker itu. Saking bahayanya orang kalau udah ketemu Dajjal, udah pasti ngikut. Karena satu, hipnotisnya Dajjal luar biasa. Kita sekarang mikir, ya nggak mungkin lah kita. Nggak mungkin aja, ya kan? Karena mikir logika nih kita nih. Nggak mungkin lah bisa ikut Dajjal. Kenapa? Kita tahu Dajjal itu musuhnya Allah. Tapi kalau udah jangankan ketemu Dajjal, ketemu pesulap aja kita bisa dihipnotis. Iya ketemu pesulap. Apalagi Dajjal. Annaka Rabbul Alamin, sesungguhnya kamu itu mengaku Tuhan seluruh alam. Faliman tusolli, lalu kalau kamu ngaku Tuhan, lalu kamu sholat, faliman, untuk siapa sholatnya? Untuk siapa sholatnya? Berarti artinya ini bahasanya bahasa kias. Ya kan? Majaz, bahasa majaz. Lu mau bohong, bagaimana benar? Ya kan? Bagaimana bisa ngaku Tuhan, terus sholat. Sholatnya buat siapa? Nah setelah itu udah nggak banyak cincong lagi, Nabi Isa fayadribuhu biharbatin katanya. Lalu Nabi Isa melempar tombak. Satu riwayat itu pakai pedang, bukan tombak. Pedangnya pedang Sayyidina Ali, Dzulfiqar katanya, Dzulfiqar. Itu satu riwayat. Jadi intinya mah sama-sama matilah Dajjal pokoknya. Nah, ya dari Bobi Harbat. Fatanfadhuhu katanya, wa yukhrijuha katanya. Itu si tombak itu sampai nembus ke Dajjal. Lalu nembus itu bukan masuk aja, nembus keluar lagi tuh yang. Saking kerasnya berarti ya. Pakai tombak ada segitu, berarti kencang. Ayo juga sampai nembus lagi. Waqad talawisat bidimaihi katanya. Waqad talawisat lan wis teman-teman base. Eta harbah, ya harbah. Bidimaihi kalawan getihnya Dajjal. Jadi itu tombak itu nembus, seluruh tombaknya itu basah dengan darahnya Dajjal. Wa yaqululan ngandika Nabi Isa, ya masyarul muslimin, wahai golongan pirang-pirang wong muslim, ungdurun ningali sira kabeh. Lalu kata Nabi Isa, hai golongan orang-orang muslim, ungduru, lihatlah oleh kalian yang ngaku-ngaku Tuhan mati. Ya kan, mati. Wa yahkumu bisyari'ati nabina, dan setelah itu wa yahkumu bisyari'ati nabina, wa yakumulan hukuman Nabi Isa bisyari'ati nabina kalawan syariat Nabi ingsun sadaya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu Nabi Isa memimpin, setelah Dajjal itu meninggal, memimpin
umat Nabi Muhammad tapi menggunakan syariatnya baginda Nabi kita. Jadi selama berapa? Itu kemarin selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Nabi Isa itu. Ada yang bilang 7 tahun masa ininya peralihan, 40 tahun itu masa yang paling indahnya. Ini ada nih. Wa yaksurul amnu lan akeh opo al amnu aman fi zamanihi ing dalam zaman Nabi Isa wal khasbu lan saruwat tulisan, maksudnya semuanya sama akur katanya. Warrakha'u saling jembar, wal barakatu lan keberkahan, wayam kuthuna lan menang ahlil ardi ala hadhil halati ingatase iki tingkah arba'ina sanatan 40 apane tahun. Nah, jadi 40 tahun tuh Nabi Isa. Wa yatazawwaju. Nah, yang paling menarik ini apa? Dan menikah Isa sopo Nabi Isa wa yuladu lan den pedalkan lahu kedua Nabi Isa opo waladani anak loro. Jadi Nabi Isa itu pada saat itu nikah. Nikah lalu punya anak dua. Jadi dulu pas waktu naik ke atas belum sempat nikah. Belum merasakan surganya dunia. Ya. Waya mutulan maut Nabi Isa. Waya mutulan maut sopal Mahdi Imam Mahdi. Wa yusallilan salat alaihi ingatas Imam Mahdi sopo Isa Nabi Isa. Wa yadfanuhu lan nguburaken Nabi Isa hu ing Imam Mahdi bi Baitil Maqdis kalawan bait ing dalam Baitil Maqdis. Dan pada saat itu meninggallah Imam Mahdi. Bahasa ibad, kalau kita perhatikan bahasa ibad, hamba itu bukan berarti soleh, Pak. Di dalam Al-Quran, ibad itu menunjukkan seseorang yang meyakini Allah, boleh jadi dia maksiat, boleh jadi dia taat, itu hamba. Bukan berarti kalau berarti hambanya Allah itu orang yang taat. Boleh jadi dia alimah maksiat, itu penyebutan kata ibad. Jadi jangan kita pede disebut ya ibadallah. Boleh jadi penyebutan itu juga hambanya yang tidak taat gitu. Nah, makanya Allah pun di sini menggunakan redaksi ini akhrajtu ibadan. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan ibadan hamba-hambaku katanya. Siapa? Menunjukkan ke Ya'juj wa Ma'juj. Nah, hamba itu la yada katanya. Aila kudrata. Hamba itu la yada, tidak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan li ahadin kepada siapapun manusia. Siapapun katanya, kata Allah li ahadin. Untuk apa? Biqitalihim, untuk membunuhnya. Tidak ada yang mampu membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada yang kuasa melawan Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada Ya'juj wa Ma'juj. Kita jangan sekali-kali ngelawan ya. Udah pastiin baru janji Allah. Nggak ada yang bisa ngebunuhnya katanya. Nah, dilangsungkan faharriz katanya. Faharriz. Maka ngaraksa sira ibadi ing pirang-pirang hamba ingsun ilatur katanya, ilaturi maring gunung. Hai Nabi Isa, hai Isa kata Allah, faharis, oleh karena itu jagalah ibadi hamba-hamba. Nah, ini bahasanya ibadi lagi. Yang tadi ibad itu untuk Ya'juj wa Ma'juj, yang ini hambanya hamba yang soleh nih, yang mukmin nih. Jagalah hamba-hambaku ilatur
ke gunung Tursina. Bawa ke gunung Tursina. Fayanhaza bihim fitur. Maka mereka berangkat ke gunung Tur katanya. Wa yursilullahu ta'ala Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu kan gunung Tur kan tinggi kan? Gunung Tur tinggi kan? Nah kata Allah bawa itu semua. Karena sampai ke Nabi Isa nggak bisa ngalahin. Nabi Isa pun nggak bisa ngebunuh Ya'juj wa Ma'juj. Maka kata Allah nggak ada li ahadin. Nggak ada siapapun yang bisa ngebunuh Ya'juj wa Ma'juj. Karena bukan jatahnya Nabi Isa untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Kata Allah faharris katanya. Ibadi ilatur. Jagalah hamba-hambaku yang mukmin itu pada saat itu dibawa ke gunung Tursina. Bawa ke atas. Fayan haja bihim. Lalu naik nih. Hacking. Apa? Harus bawa Om Pudin berarti ini. Naik ke atas ya kan. Naik ke atas ke gunung Tursina. Semuanya di sana diam kata Allah di sana. Wa yursilullahu ta'ala Ya'juj wa Ma'juj katanya. Dan wa yursilu dan ngutus Allah subhanahu ta'ala Ya'juj ing Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin saking saban-saban panggonan. Dan siluna hale ngeliaken ayasriuna enggal berarti atau cepat. Hayan siluna hale enggal-enggalan eta Ya'juj wa Ma'juj. Ayasriuna yakni gancang-gancangan Ya'juj wa Ma'juj wa yuhasiruna lan ngepung Ya'juj wa Ma'juj Isa ing Nabi Isa wa man ma'ahu lan wong kang sumertane Isa fituri ing dalam gunung Tur. Jadi Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj itu mendatangi semua tempat. Tempat yang didatangi oleh Ya'juj wa Ma'juj pada saat itu ya udah hancur, kalau ada makhluk yang lain dibunuh semuanya. Habis pokoknya, hancur muka bumi pada saat itu. Nah, wa yuhasiruna lalu Ya'juj wa Ma'juj ke kampung Dongkal, ke kampung Ketapang, udah habis pokoknya. Tangerang udah habis nih. Ya kan udah nggak ada nih. Apalagi Priuk duluan loh. Priuk udah duluan itu Priuk. Ya udah nggak ada, dikosong semua, dicari sama Ya'juj wa Ma'juj itu cepet. Ya'juj wa Ma'juj itu walaupun ramai gitu, itu jalan itu cepet, cepet. Sampailah satu tempat lagi yang belum dikunjungi oleh Ya'juj wa Ma'juj yaitu di Gunung Tursina. Lalu pada saat itu wa yuhasiruna mereka mengepung katanya, mengepung Isa Nabi Isa wa mama'u dan orang-orang yang bersama Nabi Isa pada saat itu. Fituri di Gunung Tursina. Wa yatuna ila Baitil Maqdis. Dan Ya'juj wa Ma'juj mendatangi wa yatuna lan teka Ya'juj wa Ma'juj ila Baitil Maqdis maring Baitil Maqdis fa yaqul maka ngandika Ya'juj wa Ma'juj qad qatalna ahlad dunya wis teman-teman mateni ingsun sadaya ing penduduk dunia. Faqatalu maka mateni Ya'juj wa Ma'juj man ing makhluk fis samai kang tetap ing dalam langit. Fayarmuna maka manah Ya'juj wa Ma'juj nasyabahum ing itu apa namanya? Panah, anak panahe Ya'juj wa Ma'juj. Faturaddu maka den balik akan eta nasyab mahmuratan hale kang abang daman apane getih. Nah, lalu sebagian juga sudah datang ke Gunung Tur. Lalu si Ya'juj wa Ma'juj juga datang ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis dia ngomong begini, qad qatalna ahlad dunya. Kan udah habis tuh di Baitul Maqdis juga. Qad qatalna ahlad dunya. Semua telah kami bunuh seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi. Faqatalu maka Ya'juj wa Ma'juj pada saat itu mau ngebunuh makhluk penduduk langit. Coba bayangin. Saking parahnya penduduk langit mau dibunuh. Dan itu terjadi. Itu Ya'juj wa Ma'juj
itu panahnya itu dikatasin ke langit. Tung, sampai langit, turun si panahnya itu udah berdarah. Pada saat itu ini kan ada bahasanya. Faqatalu ma fis sama, mereka membunuh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Fayarmuna nasyabahum katanya. Lalu mereka melemparkan anak panahnya, faturaddu mahmuratan daman, lalu kembali lagi itu si anak panahnya dalam keadaan berwarna merah. Merah itu darah, bayangin coba. Malaikat kena panah. Mungkin malaikat kena panah. Ya, artinya Allah saking memberikan kekuatannya kepada Ya'juj wa Ma'juj. Itu sebagian penduduk langit pada saat itu, ya mungkin itu malaikat sama dunia, malaikat langit dunia, kan itu kan enggak sampai langit kan. Nah, itu kan mereka kan punya tugas di situ. Itu kena panahnya. Mungkin alien pada saat itu alien lagi ngopi mungkin kena ya kan. Ya. Summa inna Isa katanya. Kemudian summa mangka kari-kari inna Isa satune Isa wa man lan wong mau sumertane Isa ya betahaluna iku DP Nabi Isa wa man ma'ah biddu'ai kalawan doa ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bayangin Pak, Dajjal yang menurut kita udah luar biasa sama Nabi Isa kalah. Tapi ketika Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa nggak bisa berbuat banyak. Nabi Isa ngumpulin orang-orang mukmin pada saat itu. Yuk kata Nabi Isa, ya betahaluna, kita berendah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibukain pintu tuh. Di tangan-tangan udah beda cerita nih kata Nabi Musa. Waduh, ini mah udah bukan lawan gua. Ada Nabi Isa. Fa yujibuhum, maka Allah mengijabah ing Nabi Isa wa yursilu lan ngutus Allah ala Ya'juj wa Ma'juj ing atase Ya'juj wa Ma'juj an-naghafa ing lalar. Ada yang meriwayatkan, ada yang mengartikan an-naghafa itu kayak belalang, pokoknya serangga. Jadi dari kalangan serangga. Oh ya, entah itu. Pokoknya serangga. Nah, si serangga kecil gitu. Kasababa, kayak lafaz sababa fi riqabihim, ing dalam punduk-punduk Ya'juj wa Ma'juj. Wa huwalan utawin naghaf. Dudun itu kayak belatung, kayak serangga kecil itu, bentuknya kayak belatung serangganya. Ya itu kali mungkin kayak tumila, kayak mereka kecil gitu, ya kan? Fi unufil ibil. Jadi serangga itu adanya itu biasanya di hidungnya onta. Jadi, nah ini biasanya kita onta nggak ada di sini ya, jadi kita nggak tahu nih. Wal gonam ada juga nih, wal gonam dan kambing. Jadi di hidungnya kambing tuh, berarti itu kali yang penyakit kuku dan mulut kali ya kemarin tuh. Itu kan virus kan. Nah, kecil. Dan itulah yang membuat itu diturunkan oleh Allah dari langit dalam keadaan banyak. Itu di pundaknya Ya'juj wa Ma'juj semuanya tuh. Dan itu menggerogoti Ya'juj wa Ma'juj. Fayusbihuna mauta, lalu mereka semua jadi mati oleh serangga. Tsumma yahbitu Isa, nah, kemudian turun Nabi Isa waman ma'u dan pengikutnya Nabi Isa dari Gunung Tur Sina ilal ardi, katanya ke bumi, fala yajiduna mawdi'an, katanya fala yajiduna, mangka orang hati nemu eta Nabi Isa lan man ma'ah
maudian ing sawiji panggonan illa angin malaat suramamuhum ngabeki hum hu ing maudi opo romamuhum bangkene Ya'juj wa Ma'juj. Itu bumi pada saat itu penuh oleh bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Nabi Isa turun, itu pas turun, itu semua penuh bergelimpangan bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Fayursilullahu tayran. Lalu bagaimana? Fayursilu maka Allah mengutus. Fayursilu maka ngutus Allah sapa Allah tayran ing manuk. A'naquha utawi apa ini nih? Kalau burung itu apa? Nah, temboloknya. Ka'anakil bukhti. Oh, berarti anak di sini maknanya sama kayak kita di sini. Lehernya. A'naquha utawi pirang-pirang lehernya toir ka'anakil bukhti kayak pirang-pirang lehernya onta. Fatat ruhum haitsu sya'a mangka ngabuang eta toir hum ing Ya'juj wa Ma'juj haitsu sya'a sakira-kira kersa Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bangkainya Ya'juj wa Ma'juj oleh burung itu Allah utus burung itu lehernya itu panjangnya besarnya seperti onta. Jadi di bawah tuh 1 atau 2 atau 3 di bawah dihilangin. Jadi bersih tuh. Bumi itu bersih lagi. Setelah itu Allah turunkan air hujan. Di satu ayat Allah turunkan air hujan, itu hilang darah-darahnya Ya'juj wa Ma'juj. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ngalamin. Wa khamisuha khurujud dabah wallahu a'lam bissawab. Jangan tinggi